Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penikmat pecinta misteri dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, di video kali ini gue berada di salah satu lokasi nih teman-teman. Anjir nih jurang banget cok, sumpah. Nih gue sekarang mendatangi sebuah lokasi yang konon katanya ada gua teman-teman, ataupun goa ya. Goa di salah satu bawah pemukiman warga teman-teman. Jadi saya kasih macam bunyi, gue di atas kan teman-teman, ini jalannya juga nih. Jadi saya kasih macam di bukit gitu, ini gue di bukit nih, gue turun ke bawah. Nah di bawah itu ada goa teman-teman, ada goa yang konon katanya sih itu goa peninggalan warga Jepang pada zaman dahulu geng. Konon katanya goa tersebut dipakai buat penyimpanan semacam senjatanya gitu geng. Itu sih info yang gue dapet. Tapi ada lagi yang nyelenehnya teman-teman nih. Lokasi ini tuh sering semenjak terbengkalai kayak gini teman-teman, gak ada yang rawat. Konon katanya lokasi ini tuh sering dipakai buat ritual pencarian nomor togel teman-teman. Seperti itu geng info yang gue dapet. Tapi sih dulu sih iya, gue juga waktu masih eksplorasi live streaming teman-teman, ke lokasi ini emang bener ya kan. Lokasi ini tuh gue pernah nemuin kayak semacam sesaji gitu teman-teman di salah satu goanya geng. Nah di sini kan ada dua macam goa nih geng ya, white tuh. Nah di depan sana itu ada satu, dan sebelah kiri juga ini. Nah ini ada satu geng, jadi dua geng. Jadi goanya itu berhadap-hadapan teman-teman. Nanti kita bakalan cek satu persatu dulu geng ya. Nah jadi ini memang dulu ini kayaknya semacam kayak pernah dijadikan buat tempat wisata, cuman makin kesini kayak nggak laku gitu teman-teman, kayak nggak laku gitu teman-teman. Itu di atasnya bener-bener tuh kayaknya tuh rumpun bambu nih teman-teman. Ini ngeri juga nih tuh teman-teman. Kita coba cek sebelah sini dulu guys, gua yang ini ya. Ini sumpah ngeri sih geng ya. Gue sih niat di sini buat OJ nyali teman-teman. Tuh ke atasnya geng ya, ini bener-bener di bawah banget teman-teman. Kita coba cek lah ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubi kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Fa in tawafaqu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ini tekstur gua nah seperti ini teman-teman. Gua apa gua sih geng, tuh teksturnya ya. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini teman-teman, jadi guanya nggak dalam-dalam banget geng ya, nggak dalam banget, cuman paling sekitar berapa nih, 10 meter kayaknya sih ada geng ya, sekitar 10 meteran gitu. Cuman ini sumpah ngeri banget sih geng, asli. Ini ujung teman-teman, udah mentok sampai ujung ya. Emang nggak dalam sih teman-teman. Untuk saat sini aman sih teman-teman. Untuk saat ini ya nggak ada apa namanya semacam sesaji gitu geng yang seperti orang-orang bilang sih temen. Gue dapet info sih dari warga sininya teman-teman. Dari warga sininya gue tuh dapet info katanya lokasi ini sering dijadikan tempat ritual pencarian nomor itu teman-teman ya. Nah kita ke goa yang satunya teman-teman. Goa apa goa nggak tau lah, pokoknya seperti itu aja geng. Ini tuh ke bawah itu seperti Allahu Akbar. Ke sebelah sana itu danau geng sebetulnya. Ke sebelah sana itu danau, tuh danau sebelah sana teman-teman. Dan ke atas itu jalan. Dan pas tadi gue turun dari atas teman-teman, dan kita coba masuk nih ke dalam goanya teman-teman yang satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi. Ini ada kodok nih teman-teman tuh. Kodok penunggu goa merencok. Mantep nih. Sumpah mantep merinding pak dinding juga sih geng. Nah ini kayaknya kalau ini kayaknya udah direnov gitu ya teman-teman. Soalnya kayak ada semacam bangunan tembok baru gini nih geng.
ya. Baru gitu kayaknya mau diperdalam lagi deh gini gua teman-teman. Nah lubang-lubang kayak gini yang gua takutnya ular teman-teman. Nah ini juga mentok juga teman-teman. Nah ini udah ada pentokan kesini tuh, ada besi juga neng. Nih udah ada besi juga, kayaknya mau dirakit juga deh kayaknya gitu, geng. Nggak tahu kapan nih teman-teman. Oke kita putar balik teman-teman keluar ya. Mungkin gue bakalan uji nyali teman-teman, tapi kayaknya mohon maaf deh kalau misalkan dua mulut gue ini nggak dapat kejangkau CCTV teman-teman, karena emang CCTV gue bawanya cuma satu, dia emang punyanya cuma satu teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman, gue bakal ambil salah satu nih, gue mana yang bakalan bagus terlihat di CCTV ya teman-teman. Seperti itu sih geng, gue bakal uji nyali di sini sekitar, mungkin kalau misalkan gue kuat setengah jam, kalau enggak mungkin hanya sekedar 25 menit aja deh teman-teman. Kalau enggak 20 menit, nanti gue bakalan cari nih sudut buat naruh CCTV gue di sebelah mana teman-teman. Kalian langsung aja deh teman-teman, gak usah lama-lama, masuk dan pantau gue di CCTV teman-teman. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Oke nih teman-teman, gue udah berada di salah satu lokasi teman-teman, dan ini di belakang gue udah ada terlihat ya geng ya, udah terlihat teman-teman gua teman-teman. Gua jadi dulunya sedikit cerita dulu gua nih teman-teman. Jadi dulunya gua ini diketemukan oleh warga sini teman-teman, diketemukan oleh warga sini, dan emang gua ini nggak terlalu dalam-dalam banget teman-teman, nggak terlalu dalam gitu geng, cuma sekitar 7 meter atau 10 meter ya, mungkin kalian tadi udah lihat ya geng pas gua explore gitu geng, nggak terlalu dalam gitu geng. Cuman katanya sih, katanya teman-teman, katanya ini gua peninggalan warga Jepang pada zaman dahulu teman-teman. Dan di sebelah sana juga nggak kejangkau kamera sih geng, ada sama juga geng, sebelah sana juga ada juga teman-teman. Nah gua di sini bakalan mungkin setengah jam ataupun pengen 1 jam, kalau misalkan gua berani dan kuat di sini melawan rasa takut gua mungkin bakal 1 jam uji nyali di sini teman-teman. Kalau misalkan gua nggak kuat buat uji nyali 1 jam di sini, mungkin gua cuma setengah jam ataupun 15 menit 20 menit teman-teman, seperti itu geng. Oke, white gua bakaran lupa terlebih dahulu geng. Oh iya nih, gua spill dulu ya teman-teman. Au. Ya gua udah bawa 3 batang dupa nih geng ya. Oke white, gua bakal bakar dupa terlebih dahulu nih geng. Oke, ini dupa udah nyala teman-teman ya geng. Ini dupa enaknya gue taruh atau gue bawa, tapi kayaknya ribet deh kalau gue bawa teman-teman. Kayaknya gue bakalan tancepin aja deh. Tancepin gimana ya, kayaknya gue tancepin di sini aja deh teman-teman ya, di pinggir sini lah. Oke aman, dupa 3 batang udah gue bakar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala wa itani muslimin. Fa in tawaffa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Agak sedikit gerah juga teman-teman. Biarpun alam terbuka, kalau suasananya seperti ini ataupun lokasinya seperti ini, udah pasti kita bakal ngerasain gerah. Gimana teman-teman? Oke, baik, aman teman-teman. Jadi gini geng ya, gue nggak terlalu juga, soalnya minim informasi teman-teman soal gua yang diketemukan, dua gua ini teman-teman, diketemukannya
pada tahun kapan gue nggak tahu teman-teman. Ya, yang jelas kata warga sininya ini gua peninggalan warga Jepang. Dulunya sih bukan gua untuk peninggalan semacam bersembunyi gitu, bukan teman-teman. Jadi semacam kayak bunker gitu, geng. Ya buat penyimpanan senjata seperti itu, geng. Jadi gua ini teman-teman diketemukannya sama warga sini. Ketika warga ada salah satu warga teman-teman yang eh, mencari kayu bakar di sini, teman-teman. Nah, dia melihat kayak rerumpunan gitu nih, geng, kayak rerumpunan gitu. Nah, dia penasaran kan, teman-teman, penasaran. Nah, dia cek lokasi tersebut, rerumpunan tersebut gitu, geng, ya. Dia cek, nah ternyata kok kayak semacam lubang gitu, geng, kayak semacam lubang. Nah, dia telusuri kan ditelusurinya ternyata gua, teman-teman. Dan ternyata bukan satu guanya, ada dua, geng. Bahkan gua ini berhadap-hadapan, teman-teman. Sebelah kiri gua ada gua juga, ya kan. Di sebelah kanan gua ada gua juga, sama teman-teman, seperti itu, geng. Tapi ini jujur nih, teman-teman, di sebelah kanan gua, teman-teman, di sebelah kanan kayak semacam ada orang gitu, geng, kayak merhatiin gua gitu. Baru sekitar 5 menitan gua di lokasi ini, tapi vibes yang gua rasain udah lumayan cukup besar nih, teman-teman. Asli, jujur. Katanya nih, teman-teman, ada yang bilang juga mereka bakalan ada interaksi ketika kita berada di lokasi, teman-teman. Nah, makanya gue kenapa di konten gue sekarang ini banyaknya uji nyalinya, gue lebih tertantang gitu, bukannya untuk menantang, cuman gue lebih tertarik nih, teman-teman buat ngebuktiin benarkah gitu kan, geng, ya. Yang kata orang bilang, katanya kalau misalkan lokasi yang konon katanya angker, teman-teman, kalau misalkan cuma cukup eksperimen CCTV, ya kan, dia nggak bakal ada interaksi. Ada sih, ada katanya kan, cuman minim, teman-teman, cuman sekian persen gitu, geng. Tapi kalau misalkan ada orang di lokasi tersebut nih, geng, ya, di lokasi tersebut, nah mereka akan lebih cepat berinteraksi gitu, geng. Apalagi kata orang tersebut, geng, ya, suruh bakar dupa ataupun bakar terasinya. Kebetulan gue nggak bawa terasinya, teman-teman, lupa, cuma gue bawa dupa. Kalau dupa sih gue bawa kemana-mana nih, teman-teman, soalnya stok banyak juga, geng. Ini kayaknya gue bakal masuk deh, geng, ke dalam dupa, ya. Tapi nanti deh sekitar 10 menitan gue masuk nih, gue ngerasain dulu aura di luar goa ini, teman-teman. Ini jujur, teman-teman. Jadi gini, buat kalian, teman-teman, yang mempunyai nekat ataupun nyali lah, intinya nyali, teman-teman, jangan pernah coba kalian tiru buat uji nyali, apalagi di alam terbuka kayak gini, teman-teman. Resikonya satu, binatang liar, teman-teman. Itu jelas yang terlihat, ya, geng, ya, binatang liar macam ular gitu. Gue juga harus waspada juga sih, teman-teman. Di bawah gue takutnya ada ular gitu, makanya gue di saat uji nyali senter nggak gue lepas, teman-teman. Gue pasti nyorot kemana-mana nih, teman-teman. Ada sedikit suara gerosak, ya gue bakal sorot. Gue takutnya ular ataupun binatang-binatang tertentu yang bisa membahayakan diri gue pribadi tentunya, teman-teman. Jadi rasa takut di setiap manusia itu wajar, itu manusiawi, teman-teman. Rasa takut itu manusiawi, cuman kita seberapa persen kita mengalahkan rasa takut itu, geng, ya. Dibilang takut sama, gue juga takut, teman-teman, cuman gue lebih ke melawan rasa takut itu, geng. Seperti itu sih. Kayaknya gue next lah bakal masuk ini. Gue udah gak sabar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa tuni muslimin. Fa in tawal faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillah, gue masuk nih, teman-teman. Kayak gue pakai senter dulu, gue pastiin dulu. Kalau misalkan di bawah ataupun di atas nih nggak ada sesuatu, teman-teman. Ini tuh ada kodok kan, cok. Sumpah, goblok.
Wait, aman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumpah sunyi banget, anjir. Macam pengap gitu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini gua masuk lebih dalam lagi, teman-teman. Gua masuk lebih dalam lagi, geng. Dan mentok di sini, teman-teman. Wow, ini sumpah pengang banget, geng. Ini kayak pengang banget nih, gua matiin, geng. Ini sumpah telinga gua pengang banget, geng. Ini di ujung sini, gila. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beda. Yang gue rasain beda banget di dalam, teman-teman. Ini jujur gue merinding banget, geng. Jujur gue merinding banget. Sumpah di dalam merinding banget, cok. Wait. Mereka semacam kayak dengar suara gitu, teman-teman. Oh ya, gue tadi dapat info, teman-teman. Dapat info gue, katanya, teman-teman, lokasi ini yang sekarang gue buat uji nyali, teman-teman. Katanya nih, bukan katanya lagi sih, emang bener sih. Waktu itu gue pernah kan, waktu dulu masih live streaming, teman-teman. Waktu lokasi ini cek-cek di, bukan gue yang ini sih, yang satunya lagi, teman-teman, yang sebelah sana. Memang pernah gitu kan gue nemuin kayak semacam sesaji gitu, geng. Kayak semacam sesaji gitu, teman-teman. Katanya sih, Wak. Katanya lokasi ini tuh sering dipakai buat ritual nomor togel, geng. Seperti itu sih ya info yang gue dapet. Gak tahu, teman-teman, kenapa sih orang mencari nomor-nomor seperti itu ke tempat-tempat kayak gini, geng, gitu kan. Kalau gue masih, kalau misalkan kayak gitu ogah banget gitu, geng. Ngapain juga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dari atas, cowok. Semacam ada pergerakan, cowok, dari atas, teman-teman. Hey. Yang gue takutin ada benda jatuh ataupun batu jatuh dari atas, teman-teman. Soalnya itu bukit, geng. Bukit ya, takutnya ada binatang lari ataupun gimana. Batunya takutnya jatuh ke bawah gua, teman-teman. Itu yang gue takutin sih. Nah, lanjut ya, geng. Jadi itu lokasi ini sering dipakai ritual nomor togel, teman-teman. Gak tahu tuh orang dapat apa enggak, teman-teman. Itu aja sih yang info yang gue dapet sih, geng. Kalau misalkan ada semacam kayak orang ritual, orang bertapa itu sih gue tanyain sih, katanya belum ada gitu, teman-teman. Belum ada. Tapi kalau misalkan pencarian ataupun ritual nomor togel, memang di sini sering, bukan satu orang dua orang, geng. Seperti itu sih info yang gue dapat, teman-teman. Anjing, ini jujur nih, ini menit berapa nih? Sekitar 12 menitan ya. Ini kepala gue udah mulai nih, geng, kayak semacam ke distract gitu, geng. Ini kepala gue udah mulai pusing. Ini kayaknya ke tangga sini bagus deh, geng. Tadi gue pas opening dari atas, teman-teman ya. Nah, tadi gue opening dari Allahu Akbar. Dari atas, teman-teman. Emang jalan ini jalan satu-satunya dari atas, teman-teman. Kalau ke sana, ke bawah itu, ke sebelah kanan gue ke sana, itu ke danau, teman-teman. Danau jadi mentok, nggak ada jalan lagi, geng. Ini jalan satu-satunya, teman-teman, dari atas. Memang dulu ini lokasi ini pernah bukan mau ya, pernah sempat gitu, kayak dijadikan salah satu tempat wisata. Cuman memang mungkin ya satu jalannya emang akses ke sini tuh memang
lumayan agak jauh gitu teman-teman. Yang pertama, yang kedua ya memang lokasinya pinggir hutan banget, emang pinggir danau, udah pinggir danau hutan lagi teman-teman. Jadi seperti itu geng. Jadi lokasi ini tuh nggak terlalu ramai buat dijadiin wisata gitu geng, nggak terlalu ramai, makanya orang itu enggan ataupun segan gitu teman-teman ke lokasi ini. Jadi lokasi ini kayak semacam terbengkalai gitu geng, makanya sering diajikan sama orang-orang, dijadikan buat tempat ritual yang nggak bener lah intinya gitu teman-teman. Ini ngeri juga sih geng, di atasnya bukit, cuman kayak semacam apa namanya, perkebunan bambu gitu teman-teman, perkebunan bambu. Dan ke sebelah kiri gua ke sana itu kayak semacam, tadi lihat ya pas opening ya geng, kayak semacam kayak lorong gitu geng ke sana gitu, nggak tahu tembusnya ke mana. Gua takut ngecek ke sebelah sana teman-teman, soalnya anjir sumpah nggak tahu kalau takut gimana sih geng, nggak bisa ngecek kalau takut sih tuh. ah dan sama di belakang kamera gue juga geng, bukit juga teman-teman. Jadi gua ini kayak semacam bener-bener di tengah-tengah gitu teman-teman, cuma kayak ada gua gitu, kayak dibikinnya kayak gitulah pokoknya teman-teman, susah gua buat jelasinnya geng. Oh ya, buat teman-teman yang melihat eksistensi ya geng ya, di saat gua lagi unyili kayak gini ya kan, di menit berapa, kalian tuliskan di kolom komentar teman-teman, tuliskan di kolom komentar di menit apa dan kalian lihat apa itu. Ini jujur gua sekarang gak berani masuk lagi ke dalam mulut gua ini teman-teman, ke dalam gua ini gua nggak berani lagi geng. Cuma jujur vibes yang gua rasain gede banget teman-teman. Gua cukup di mulut gua ini aja teman-teman, buat pembuktian aja sih geng ya, buat pembuktian aja gitu teman-teman. Tapi kayaknya deh buat sekarang ke sini teman-teman, lokasi ini masih aman deh kayaknya buat dijadiin tempat-tempat kayak gitu. Gue cek sih nggak ada bekas-bekasnya gitu kan, bekas orang itu nggak ada kayaknya teman-teman, aman deh kayaknya. Ini buat teman-teman juga yang baru menemukan channelnya Rabani Official, jangan lupa geng, kalian bantu juga supportnya teman-teman dengan cara like dan subscribe-nya geng ya. Dan jangan lupa juga uh, tekan lonceng notifikasinya geng, biar kalian selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini geng ya. Jangan lupa teman-teman, jika suka kalian tonton, gak suka abaikan aja geng, gak usah ribet geng, gampang kan. Gak usah komentar, kalau misalkan kasih komentar, komentar yang bagus-bagus aja lah, yang positif-positif aja teman-teman. Gak usah yang aneh-aneh geng ya, hargai juga usaha orang gitu ke teman-teman. Tujuan gue di sini cuma sekedar menghibur kalian, kalau suka ya tonton, gak suka ya di skip aja, udah bereskan teman-teman. Oke geng, kayaknya gua rasa cukup deh teman-teman, gua rasa cukup. Sekitar di sini gua sekitar 25 menit nih, 25 menit gua di sini. Alhamdulillah sampai 25 menit ini gua di sini aman. Dan jujur yang gua rasain di luaran sini sama yang di dalam situ emang auranya beda banget. Yang di bagian dalam teman-teman, auranya emang gede di bagian dalam, auranya yang gua rasain itu teman-teman. Nggak tahu yang gua rasainnya gimana sih bang, katanya kan kalau misalkan ada yang nanya nih, di dalam merinding tuh, bulu punduk gue yang merindingnya lebih-lebih yang di dalam teman-teman dibanding di luar sini. Itu aja sih geng, yang jelas gue udah keringatan juga teman-teman pada alam terbuka geng. Mungkin cukup sampai di sini gue akhiri. Apa namanya, lupa juga, masih nyala sih teman-teman, cuman gue sesi uji nyali gue udah waktunya off teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah menonton, sampai jumpa ya di video selanjutnya. See you, bye bye.